Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Sehat ya? Jangan lupa sarapan terlebih dahulu, mandi terlebih dahulu agar lebih siap untuk mengikuti PJJ. Pertemuan keempat fikih kita hari ini akan membahas tentang bab perkara yang mewajibkan mandi. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang bab wudhu dan juga teman-teman sudah mempraktekannya dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bila hadiniya wa ala kulli niyatin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebab yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama yaitu memasukkan kemaluan laki-laki ke kelamin perempuan. 2. Keluarnya air mani. 3. Keluar darah haid. 4. Keluar darah nifas. 5. Wiladah. 6. Meninggal dunia. Nah, yang pertama yaitu memasukkan kemaluan laki-laki ke kelamin perempuan. Artinya di sini yang sudah bersuami istri kemudian melakukan hubungan intim, baik yang memasukkannya itu ujungnya saja, atau contoh lain, bagaimana Bu kalau misalkan seseorang tersebut itu memasukkannya ke kelamin hewan, bagaimana hukumnya? Tetap harus mewajibkan mandi atau tidak? Itu tetap mewajibkan mandi. Pun bagi seseorang yang melakukannya itu ke sesama jenis, misalkan laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan, semisalkan, itu juga tetap harus mewajibkan mandi. Yang kedua yaitu keluarnya air mani. Keluarnya air mani ketika seseorang perempuan baik laki-laki keluar air mani itu wajib untuk mandi besar atau mandi wajib. Nah, ketika seseorang perempuan dan laki-laki ini keluar air mani, berarti dia sudah dikatakan baligh, sudah dewasa, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak ketika mengeluarkannya. Misalkan ketika sedang tidur dia keluar maninya, maka tetap mewajibkan mandi walaupun dia tidak sadar. Di dalam fikih itu ada perbedaan cairan yang dikeluarkan, yaitu ada air mani, madi, dan wadi. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau air mani ini itu mempunyai bau seperti adonan kue, putihnya itu seperti putih telur dan memiliki rasa nikmat ketika keluar. Nah, keluarnya pun juga tersendat, tidak seperti air kencing. Yang ketiga yaitu keluar darah haid. Artinya bagi seorang perempuan ketika keluar darah haid dan setelah suci itu wajib untuk melakukan mandi besar. Apa sih darah haid itu? Darah haid yaitu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan dan keluarnya itu memiliki waktu tertentu. Kapan waktunya? Yaitu sedikit-sedikitnya, yaitu 1 hari 1 malam,
sedangnya lumrahnya itu 7 hari dan banyak-banyaknya yaitu 15 hari. Artinya ketika seorang perempuan mengeluarkan lebih dari 15 hari itu bukan dikatakan darah haid, akan tetapi darah istihadah. Yang keempat yaitu keluar darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan setelah melahirkan. Sedikit-sedikitnya yaitu 1 tetes, lumrahnya yaitu 40 hari, dan banyaknya atau lamanya itu 60 hari. Yang kelima yaitu wiladah atau melahirkan. Apa perbedaan nifas dengan wiladah? Wiladah itu darah yang mengiring-iringi bayi atau darah yang keluar ketika bayi keluar. Itu yang dinamakan darah wiladah. Kalau nifas itu darah setelahnya wiladah. Yang keenam yaitu meninggal dunia. Bagi seorang muslim itu wajib dimandikan. Kalau orang kafir tidak. Akan tetapi bagi seorang muslim yang matinya itu mati syahid, karena mati syahid itu tidak wajib dimandikan. Bab yang kedua yaitu fardu-fardunya mandi. Sebelumnya itu tentang sebab yang mewajibkan mandi. Nah, bagaimana sih cara atau fardunya mandi itu? Fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama yaitu niat. Ketika seseorang telah melakukan hal-hal yang di atas atau sebelumnya yang ada 6, itu wajib baginya untuk melakukan niat. Mengapa sih harus niat? Agar ada perbedaan dengan mandi kebiasaan yang telah kita lakukan, dan juga sifatnya itu ibadah, jadi harus ada niatnya. Contoh misalkan mandi sunnah. Contoh mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat, kemudian sebelum melakukan sholat Id, itu sunnah baginya untuk melakukan mandi. Nah, fardu itu juga harus dilakukan dengan niat. Kapan niatnya? Kapan niat seseorang ketika akan mandi wajib atau mandi besar? Yaitu ketika pertama kali menyiramkan air ke tubuh. Jadi pertama kali itu disertai dengan niat. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, baik meratakan airnya itu secara zahir maupun ke intimnya atau lubang atau alat kelamin. Contoh misalkan di hidung. Di dalam hidung itu kan ada lubangnya, itu harus digosok-gosok. Kemudian contoh lagi ke bagian lipatan alat kelamin. Nah, di bagian dubur jalan belakang kita itu kan ada lipatannya, itu harus dibuka kemudian dibasuh. Dan juga di lipatan perut misalnya seorang yang badannya gemuk itu kan ada lipatan-lipatannya, maka lipatan perut itu juga harus diberi air atau dibasuh dengan air. Alhamdulillah, materi tentang sebab diwajibkannya mandi dan fardunya mandi telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan jangan lupa teman-teman mencatatnya beserta keterangannya dan dikumpulkan di grup. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.